A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihi al-muntajabin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin hamina rabbal alamin. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekitar 1420 tahun atau 1460 tahun yang lalu, di tanggal 13 Rajab, diceritakan di kitab-kitab sejarah, dinukil oleh para ahli sejarah bahwa ada satu kejadian penting di tanggal itu, di mana seorang wanita yang tengah menunggu kelahiran seorang anaknya lalu mendapatkan ilham yang mengarahkan wanita tersebut untuk berlari menuju Ka'bah. Lalu beliau mulai mengitari Ka'bah itu hingga di satu sudut bagian Ka'bah, dinding Ka'bah terbelah dan ada seruan yang menyuruh beliau untuk masuk ke dalam. Lalu wanita itu masuk ke dalam. Setelah beberapa lama keluar dengan membawa seorang putra. Wa sammathu Haidar. Wanita itu menamakan putranya dengan Haidar, Ali ibn Abi Thalib alaihissalam. Nah, berkaitan dengan sosok Amirul Mukminin alaihissalam, tentunya sebanyak apapun kita mengulas dan sebanyak apapun kita mengkaji, bahkan jika harus ditulis dengan tinta lautan, itu tidak akan cukup. Hanya saja min ajli tabarruk, yani tamannun, bersyukur atas nikmat Tuhan telah menurunkan wali dan hujahnya kepada kita, maka kita membahas satu tema berkaitan dengan Hazrat Amir alaihissalam, bahwa beliau adalah pusat keadilan atau timbangan dan neraca kebenaran. Kita sering mendengar dikatakan Aliyun Qasimun Nari wal Jannah. Ali itu adalah pembagi antara surga dan neraka. Kita juga sering mendengar riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
dikatakan aliyun ma'al haqqi wal haqqu ma'a aliyin. Ali senantiasa bersama dengan kebenaran dan kebenaran senantiasa bersama dengan Ali di mana saja Ali berada. Setidaknya ini dua dalil bagi kita, dua pegangan bagi kita untuk membuktikan pembahasan kita hari ini bahwa Amirul Mukminin Ali alaihissalam adalah pusat kebenaran, adalah timbangan dan neraca keadilan. Nah, namun ini jadi dua dalil kita tuh ya, dipegang, kita membahasnya perlahan sehingga teman-teman bisa memahami. Jadi dua dalil kita itu nanti ditambah dengan dalil-dalil yang lain. Sekarang kita punya dua dalil. Yang pertama aliyun ma'al haqqi wal haqqu ma'a aliyin, satu, di mana dikatakan bahwa Ali senantiasa bersama dengan kebenaran dan kebenaran senantiasa bersama dengan Ali. Ini dalil kita nih. Nah, hanya saja untuk bisa menjelaskan kedudukan kebenaran dan keadilan ini perlu beberapa mukaddimah. Jadi dari kita tadi aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a ali. Yang kedua ali kasimunari wal jannah. Nah, ini nanti kita akan pakai, namun kita butuh pengantar dulu, mukaddimah dulu. Mukaddimah yang pertama kita mengatakan bahwa silsilah penciptaan atau silsilah semesta ini bukanlah silsilah yang mustahil, yang dikatakan dengan tasalsul. Ya. Silsilah penciptaan ini bukanlah silsilah yang mustahil, melainkan silsilah penciptaan wujud ini adalah silsilah penciptaan yang penuh hikmah. Kenapa demikian? Karena kalaulah penciptaan ini penciptaan yang mustahil, maka semestinya tidak ada wujud itu. Semestinya tidak ada wujud. Namun kita melihat bahwa ada wujud, ada saya, ada kamu, ada anak, ada istri, ada benda, ada HP, ada meja. Dari sini kita melihat bahwa wujud itu ada. Jadi wujud itu bukanlah ketiadaan, melainkan wujud itu ada. Karena wujud itu ada, maka mustahil wujud itu sebuah kemustahilan. Ini tidak mungkin wujud itu sebuah kemustahilan. Ini hukum pertama. Jadi pengantar yang pertama bahwa silsilah wujud ini bukanlah silsilah kemustahilan. Pengantar yang kedua, di dalam silsilah wujud yang tidak mustahil ini, maka mengharuskan adanya hikmah dalam penciptaan. Ini mukadimah yang kedua, di dalam silsilah penciptaan yang tidak mustahil ini meniscayakan adanya hikmah dalam penciptaan. Kenapa? Karena kalaulah penciptaan itu tidak memiliki hikmah, maka menjadi sia-sia. Dan ini juga batil. Maka dari sini kita sampai pada pengantar kedua bahwa terdapat hikmah di dalam penciptaan.
Pengantar yang ketiga, hikmah penciptaan tidak bisa kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi hikmah penciptaan itu apakah dia kembalinya ke Tuhan atau kembalinya ke makhluk. Kita katakan bahwa hikmah penciptaan itu tidak bisa kembali ke Tuhan. Kenapa? Karena kalaulah hikmah penciptaan ini kembali ke Tuhan, maka meniscayakan istiqmal fi zatillah, meniscayakan zat Tuhan masih mencari kesempurnaan, di mana dia tidak memiliki sebelumnya, lalu dia membutuhkan itu untuk mengisi kekosongannya, dan ini mustahil terjadi di Tuhan. Kenapa? Karena kita mengatakan Allah Ta'ala itu wajibul wujud, dan yang namanya wajibul wujud tidak mungkin dibawi dan disemati oleh kekurangan apapun. Dengan demikian, maka hikmah dalam penciptaan ini pastilah kembalinya kepada makhluk. Pastilah kembalinya kepada makhluk. Yang keempat, jadi yang pertama tadi apa? Bahwa silsilah penciptaan ini bukan mustahil. Yang kedua, karena tidak mustahil, maka harus ada hikmah. Yang ketiga, hikmah ini dia tidak kembali ke Tuhan karena meniscaykan kebatilan, maka hikmahnya kembali ke makhluk. Yang keempat, apa hikmah itu? Ada banyak hal yang banyak dalil yang memberikan isyarah kepada kita. Misalnya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Di sini pembahasan tentang ubudiyat. Di dalam ayat ini menjelaskan pembahasan tentang ubudiyat, di mana ubudiyat itu meniscayakan dua arah. Ubudiyat dia meniscayakan dua arah. Ubudiyat di dalam kaidah falsafah atau mantiq dia masuk dalam kaidah tadayuf atau nisbah, yakni dua arah. Ubudiyat meniscayakan ada yang menyembah dan ada yang disembah. Kalau salah satu dari unsur ini atau keduanya dari unsur ini tidak ada, maka ubudiyat tidak akan terjadi. Ubudiyat itu terjadi ketika kedua-duanya ada. Maka ada unsur abd dan ada unsur ma'bud. Sehingga dengan dua inilah ubudiyat itu terjadi. Ketika dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, di mana kita mengatakan di dalam penyembahan, di dalam ayat ini membahas tentang ubudiyat. Kita tahu bahwa ubudiyat itu tidak terjadi, laisa yatahaqqaq illa min ruknain. Rukun yang pertama dari sisi abd, rukun yang kedua dari sisi ma'bud. Nah, abad kita paham bahwa abad yakni makhluk. Namun dalam penyembahan itu, dalam penentuan objek dari ma'bud itu, terkadang kita mengalami kesalahan. Yang abadnya kita pasti tahu. Kenapa? Karena abad itu diri kita sendiri. Kenapa kita dari sisi abad kita pasti tahu 100%? Ya karena itu diri kita.
Memangnya antum tidak tahu kalau antum adalah antum? Atau memangnya Yusuf tidak tahu kalau Yusuf adalah Yusuf dan bukan Ali? Atau memangnya Ali tidak tahu kalau Ali adalah Ali dan bukan Hasan? Kan tidak bisa begitu. Setiap diri kita mengetahui siapa kita dan kita bukanlah orang lain. Nah, dari sisi abadnya kita tahu nih. Oke, abadnya nih anak nih, saya. Namun dari sisi ma'bud, terkadang kita mengalami kesalahan. Kita mengalami kekeliruan dalam menentukan objek, yakni ta'yin misdaq. Kita kadang keliru. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalam penentuan objek? Saya mengambil dari sudut pandang falsafah ya. Kita jangan masuk pembahasan irfan. Kenapa sesuatu yang kita katakan ma'bud itu kadang kita salah dalam menentukan objek? Karena ma'bud itu di luar diri kita. Ma'bud itu bukanlah kita. Kita adalah kita dan ma'bud adalah ma'bud. Abad adalah abad dan ma'bud adalah ma'bud. Ma'bud bukanlah abid, abid bukanlah ma'bud. Karena kalau seandainya ma'bud adalah abid, abid adalah ma'bud, maka meniscaykan istihal. Meniscaykan inkilab, yakni Ali adalah Hasan, Hasan adalah Ali, dan ini tidak ada satupun yang menerima. Ketika kamu mengatakan ayah dan anak, Ali ayah dan Hasan anak, kita tidak akan mengatakan bahwa Ali adalah ayah bagi Hasan dan Hasan adalah ayah bagi Ali, sehingga Ali di satu sisi dia ayah sekaligus anak. Ini meniscaykan kemustahilan. Maka dalam abid dan ma'bud juga begitu. Abid dia adalah abid, ma'bud adalah ma'bud. Tidak bisa ketukar. Nah, karena abid adalah diri kita dan kita mengetahuinya. Namun karena ma'bud itu di luar diri kita, ma'bud itu bukanlah diri kita, sesuatu yang di luar diri kita terkadang kita salah dalam menentukan. Kenapa? Karena itu bukan diri kita. Yakni kita tidak meliputi hal itu. Dikatakan kita tidak memiliki ihatoh terhadap hal itu. Itu di luar diri kita. Sehingga kita mengalami kesalahan. Ini juga kenapa ada terjadi kadang suami salah mencari istri atau istri salah mencari suami. Kenapa? Karena suami itu bukanlah diri si istri dan si istri bukanlah diri suami. Sehingga wajar salah. Kenapa? Karena itu di luar diri kita. Namun ketika itu diri kamu, ketika kamu lapar, memangnya salah kalau kamu bilang lapar. Ya ini, saya lapar tapi saya tidak lapar. Bisa begitu kan enggak? Ketika kamu bilang, saya ini sakit, tapi kamu nggak sakit. Beda dengan yang pura-pura ya, itu hal lain. Ini betul-betul saya sakit tapi kamu bilang, tapi kamu mengatakan tidak sakit dengan segala zatnya, itu kan tidak bisa. Kalau sakit ya sakit, kalau tidak ya tidak. Ini wijdanan, secara fitrah badihi kita mengetahui apa yang di dalam diri kita ini. Nah, namun karena ma'bud itu di luar diri kita, maka kita bisa salah dalam menentukan. Lalu, sekarang masuk mukaddimah yang kelima. Lalu, karena abid dan ma'bud ini dua arah sehingga terjadi ubudiyat tadi, di mana kita mengatakan bahwa abid dikarenakan ma'bud itu di luar dirinya bisa salah dalam menentukan objeknya. Yani dikarenakan ma'bud itu bukanlah diri kita dan di luar ihatoh kita, maka bisa saja kita salah dalam menentukan ma'bud, maka perlu ada perantara di sini. Perlu ada perantara di sini, di mana perantara inilah yang akan menunjukkan siapa ma'bud sebenarnya. Perantara ini yang akan membimbing kita siapa ma'bud sebenarnya, bagaimana ma'bud itu, dan bagaimana kaifiyah, kualitas atau kebagaimanaan kita dalam mewujudkan ubudiyat itu. Yani bagaimana caranya kita menyembah. Ini butuh wasitah itu. Butuh perantara. Dan perantara ini hukumnya tidak boleh sama seperti abid yang lain. Perantara ini
hukumnya tidak boleh sama dengan abid yang lain. Kenapa begitu? Karena kalaulah perantara ini hukumnya sama dengan abid yang lain, maka kita mengatakan terus berarti si perantara ini masih butuh perantara lagi. Dan kalau si perantara yang kedua juga hukumnya sama seperti abid yang lain, berarti masih butuh perantara lagi. Dan begitu seterusnya, meniscaykan tasalsul, dan ini batil. Maka harus ada perantara, di mana perantara ini dia tidak lagi butuh kepada perantara. Perantara ini dia tidak lagi butuh untuk mengenali ma'budnya kepada perantara yang lain. Dengan kata lain, perantara ini dia adalah sosok zat yang dimana Allah Ta'ala yang menja'al dan menasab dan menjadikan dia sebagai perantara. Kenapa harus Tuhan yang menjadikan? Karena kalau bukan Tuhan, siapa yang tahu? Ketika Yusuf, Ali, Hasan, Husain, Sajjad, Jawad, ketika kita semua hukumnya sama, bahwa kita ini abid yang butuh kepada perantara, lalu dari mana kita bisa menentukan bahwa salah satu dari kita yang paling layak sebagai perantara? Kan tidak bisa. Maka harus dari yang paling atas, yakni dari Tuhan yang menentukan si fulan yang aku jadikan sebagai perantara. Di mana dengan hukum inilah maka dia tidak butuh pada perantara yang lain. Kan begitu. Ini mukadimah yang kelima. Mukadimah yang keenam, setelah kita mengatakan bahwa, saya ulangi mukadimahnya. Yang pertama, silsilah ini bukanlah silsilah mustahil. Yang kedua, karena bukan silsilah mustahil, maka butuh kepada hikmah di dalam penciptaan. Hikmah penciptaan itu tidak bisa kembali ke Tuhan. Yang ketiga, dia harus kembali ke makhluk. Yang keempat, hikmah ini kita lihat seperti isyarah di dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, yakni ubudiyah. Yang kelima, bahwa ubudiyat ini meniscayakan dua arah. Dikarenakan meniscayakan dua arah, maka ma'bud di luar diri abid. Karena di luar diri abid, maka bisa salah. Maka karena bisa salah, butuh perantara. Dan perantaranya dia tidak boleh seperti abid yang lain, karena akan meniscayakan tasalsul. Ini 5 mukadimah kita. Masuk mukadimah yang keenam. Perantara ini apa kekhususannya? Kita katakan dia tidak boleh samakan dengan yang lain. Apa kekhususannya? Kekhususan perantara ini, dia harus mencerminkan kebenaran secara mutlak. Wasitoh ini, perantara ini, dia harus mencerminkan kebenaran secara mutlak. Kenapa demikian? Karena kalaulah dia masih bisa salah, kalaulah dia masih bisa melakukan kekeliruan, kalaulah dia apalagi pernah melakukan kesalahan, maka awalan, kalau dia pernah melakukan kesalahan, kita tidak bisa meyakini bahwa dia pasti selalu benar. Kenapa? Setidaknya sudah pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kalau dia masih bisa melakukan kesalahan, maka dari mana saya tahu bahwa yang dia pilih jalan saat ini adalah jalan kebenaran dan bukan jalan kesalahan? Kalau dirinya, si perantara ini, masih bisa keliru dalam mengambil keputusan, masih bisa keliru dalam menunjuki jalan kebenaran itu, maka apa yang membuat saya tenang bahwa jalan yang dia tunjukkan kepada saya adalah jalan yang benar? Contoh misalnya ketika kita mau pergi ke suatu daerah dan kita tidak mengetahui daerah itu, kita butuh penunjuk jalan. Nah, penunjuk jalan ini kita akan memilih orang yang paling paham dan paling kenal dengan kondisi daerah yang mau dituju. Kenapa? Karena kalau seandainya orang yang menunjuki jalan adalah orang yang sama seperti kita juga, yang baru sekali atau 2 kali jalan, maka bisa saja terjadi kesalahan. Dan
kesalahan itu bertingkat tentu. Kalau hanya jalan mau ke pasar, ya resiko yang diambil hanya sebatas muter-muter habis bensin. Tapi kalau seandainya kesalahan itu adalah kalau kita telat 5 menit, seseorang akan terbunuh misalnya, maka risikonya semakin besar. Apalagi ini adalah jalan di mana kalau seandainya salah mengambil keputusan, kita khalidina fiha, abadan di jahanam. Kalau salah jalan, maka risikonya tentu sangat besar. Dengan pertimbangan risiko yang besar, maka kita akan berhati-hati memilih perantara tadi. Kita akan berhati-hati. Kita akan menguji setiap perantara. Kita tahu bahwa kita tidak bisa. Kenapa? Dalil kita tadi itu, bahwa kita abid dan dia ma'bud. Dan kita bisa salah dalam memilih. Maka harus ada Tuhan menunjukkan orang si fulan yang Anda pilih sebagai perantara. Karena kalau saya, kamu, dan yang lain, hukumnya sama. Jadi setiap yang kita pilih pasti juga masih memiliki kemungkinan untuk salah. Harus dari Tuhan yang menjamin bahwa saya menjamin si fulan sebagai perantara kamu, sehingga apapun yang dia lakukan pasti benar. Kan begitu. Nah, disinilah letak Jauhariyah Mufariqah, letak asli pembeda antara Syiah dengan selain Syiah, di mana Syiah mengatakan bahwa perantara yang dimaksud adalah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam wal aimatil ma'sumin min wuldiha. Ini dari keturunan Hazrat Amir alaihissalam. Apa dasar kita sehingga memilih Hazrat Amir alaihissalam sebagai perantara? Itu tadi yang kita katakan aliyun ma'al haqqi wal haqqu ma'an. Bahwa Ali alaihissalam senantiasa bersama kebenaran. Dan kebenaran juga senantiasa bersama Ali. Sehingga kemana saja Ali pergi, kebenaran di situ. Dan sebaliknya, kalau seandainya Ali tidak di situ, maka tidak ada jaminan bagi kita bahwa itu benar. Dan justru kita mengatakan, kalau Ali tidak di situ, maka itu pasti salah. Yani kalau ada dua sisi, yang saling berhadapan, di mana Ali di satu sisi dan pihak lain di sisi yang lain dan saling berhadap-hadapan, saling bertentangan, maka kita akan mengatakan bahwa kebenaran itu ada di sisi Ali alaihissalam dan kebatilan itu ada di sisi yang satu, tanpa ragu. Nah, lalu bagaimana dengan hidup kita di saat ini yang kita jauh dari masa Hazrat Amir alaihissalam? Kita tidak mendapati beliau. Di masa kegaiban ini terus gimana? Standar kehidupan kita gimana? Kita tahu oke, perantaranya itu Hazrat Amir alaihissalam. Lalu standar menentukan jalan hidup kita itu bagaimana? Di surah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama bainahum. Dikatakan awalan Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Muhammad adalah utusan Tuhan. Ini perantara tadi yang kita bahas. Yang kedua, kita mengatakan, ayat mengatakan, yang kita pahami dari ayat, bahwa walladzina ma'ahu, ini orang-orang yang bersama Nabi, mereka asyidda'u 'alal kuffar,
Yani mereka dengan keras, dengan tegas menentang orang-orang kafir. Mereka tegas terhadap orang kafir. Namun hukum yang sebaliknya, waruhama bainahum. Mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Nah, ketika kita mencari dan melihat nilai ini, maka kita akan menemukan ada di sosok Ali alaihissalam, di mana Ali alaihissalam awalan adalah orang yang bersama Nabi, dan semua sejarah mencatat bagaimana beliau tangkas dan keras terhadap orang-orang kafir, hadir di dalam medan peperangan, tidak pernah kabur. Dan sejarah juga mencatat Hazrat Amir alaihissalam adalah orang yang paling rahim terhadap sesama mukmin. Untuk melihat kehidupan kita, apakah kita sudah selaras dengan perantara itu atau tidak, maka kita tinjau dari ayat. Jadi kalau seandainya setiap amalan kita, kalau seandainya setiap perilaku kita, segala tingkah laku kita itu berseberangan dengan orang-orang kafir, berseberangan dengan musuh-musuh Tuhan, maka kita bersama Nabi dan Amirul Mukminin alaihissalam. Namun jika kita melihat bahwa perilaku kita, tindakan kita, amalan kita, tujuan hidup kita itu bersama orang-orang kafir, maka ini alarm bagi kita bahwa kita sedang di jalan yang salah. Lalu bagaimana caranya? Maka kembali kita harus melihat bagaimana sirah Alawiyah, sirah Nabawiyah, sirah Ja'fariyah. Kita melihat bagaimana Hazrat Amir Ali alaihissalam berinteraksi dengan makhluk, berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan istri. Kita melihat bagaimana Hazrat Amir alaihissalam berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Bagi kita yang seorang ayah, maka kita bisa meneladani Hazrat Amir alaihissalam bagaimana tingkah laku beliau terhadap anaknya. Bagi kita seorang suami, kita belajar kepada Hazrat Amir alaihissalam bagaimana beliau berperilaku terhadap istrinya. Ya, tidak main tangan, tidak mencela, memuliakan, sering menyebut kasih sayang kepada istri. Begitu juga yang kita lakukan. Lalu kita melihat bagaimana Hazrat Amir alaihissalam dengan sesama mukmin. Beliau yang kita bisa lihat dari sirah beliau bahwa Hazrat Amir alaihissalam senantiasa mentaujih atau memberikan alasan dalam setiap kesalahan orang-orang mukmin. Bahwa orang-orang mukmin itu bukanlah musuh kita. Orang-orang mukmin bukanlah musuh kita. Kalaulah terjadi kesalahan, maka kita sebisa mungkin memaafkan atau juga memberikan alasan sehingga tidak jatuh dalam pandangan kita. Lalu bagaimana interaksi Amirul Mukminin alaihissalam dengan tetangga? Kita melihat bahwa beliau sangat menjaga hak-hak tetangga. Kalau kita buat makanan, maka setidaknya kasihlah tetangga. Jangan sampai tetangga hanya mencium bau makanan saja. Namun dari semua ini yang paling penting, dari semua sirah ini yang paling penting yang kita bisa jadikan sebagai standar kehidupan bagi kita, bahwa kita melihat Amirul Mukminin Ali alaihissalam mengorbankan dirinya
demi kejayaan Islam. Dan ini kita perhatikan mulai di Yaumul Mabit, malam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tempat tidurnya digantikan oleh Amirul Mukminin alaihissalam. Untuk apa? Beliau mengorbankan dirinya untuk Nabi. Ya, ini apa? Ini untuk Islam. Hadir di medan perang. Dan semua prospek kinerja yang dilakukan oleh Amirul Mukminin alaihissalam, kita melihat bahwa beliau mengorbankan dirinya itu untuk Islam. Nah, ini penting bagi kita bahwa keakuan itu bukan sesuatu yang fundamental. Ini keakuan itu bukan harga mati. Ini harus aku yang jadi ketua, harus aku yang jadi pemimpin, harus aku yang jadi kepala, harus aku yang megang perusahaan, harus aku. Bukan itu yang penting. Yang penting bagi kita adalah bagaimana Islam bisa maju, bagaimana mukmin bisa maju, bagaimana Islam bisa kokoh, Islam bisa menang. Jadi kalau memang harus kamu yang menjadi tonggaknya di situ, di mana kalau bukan kamu maka potensi maksimal tidak akan tercapai untuk kemenangan Islam, maka ambil. Tapi jika kamu menyadari bahwa ada orang yang lebih layak duduk di situ, di mana dengan hadirnya dia di situ, maka akan lebih maksimal untuk kemajuan Islam, kamu mundur. Tanpa harus, wah, ini kan saya yang buat, oh ini kan untuk saya. Nah, itu kita masih ke saya-sayaan, itu masih ke aku-akuan. Bukan ke Islaman, bukan ke Alawiyan. Kalau mau menjadi pengikut Amirul Mukminin, kalau mau menjadi pengikut sirah Alawiyah yang benar, maka standar kita dalam hidup yakni Islam. Standar kita dalam hidup yakni Islam. Kalau Islam menginginkan saya, maka saya yang maju. Tapi kalau di situ ada orang lain yang lebih layak dan Islam bisa lebih maju, maka dia yang maju. Kalau memang harus saya yang berkorban untuk kemajuan Islam, saya berkorban. Nah, gitu. Ini bukan harus aku. Ya. Keaku-akuan itu kita mesti potong dari sekarang. Dan kita melihat ini berkaitan dengan syahadah Syed Qasim Sulaimani. Kita juga melihat bahwa Syed Qasim Sulaimani selama hidupnya yang kita kenal, yang penting bagi beliau adalah Islam. Bagaimana Islam bisa maju, bagaimana Islam bisa menang. Sekalipun harus mengorbankan hidupnya, iya, mengorbankan hidupnya. Tidak penting siapa yang harus duduk menjadi pejabat, tidak penting siapa yang harus duduk menjadi panglima, menjadi ketua. Yang penting bagaimana caranya Islam bisa maju. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga skema dan jalan ini, di mana bagi kita yang penting adalah kemajuan Islam. Bagi kita yang penting adalah bagaimana Islam bisa jaya. Kalau memang harus kita yang turun, maka kita turun, itu takdir. Tapi kalau ada orang yang lebih layak, maka kita akan angkat dia untuk memajukan Islam. Saya akhiri, biar taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.